Selamat pagi, Bu. Pagi, Sus. Perkenalkan, Bu, saya perawat Renanda yang bertugas pada pagi hari ini. Saya boleh tanya-tanya sedikit, Bu? Iya, Kalau saya boleh tahu, anak berapa, Bu? anak pertama, Sus. Anak pertama ya. Kemarin gimana persalinannya? Normal kah, Bu? Normal, Normal ya. ASI, Bu, lancar, Bu? lancar. Berarti sekarang masih pakai ASI eksklusif, Bu, ya? Iya, Oke. Bayinya ada keluhan nggak, Bu, sampai saat ini? alhamdulillah nggak ada, cuma rewel, Sus. Kalau rewel mah biasa, Bu, ya, karena masih bayi. Nah, jadi Bu, saya jelaskan dulu ya. Di sini saya akan melakukan pengkajian fisik yang tujuannya untuk menilai status adaptasi atau penyesuaian dari dalam kandungan ke kehidupan di luar kandungan, dan juga untuk mendeteksi apakah ada kelainan pada bayi baru lahir ibu. Nanti prosedurnya itu kita akan menimbang berat badan bayi ibu dan juga mengukur panjang badannya. Kemudian juga kita akan melakukan pengkajian dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bagaimana, Bu? Apakah ibu bersedia, Bu? Bersedia, Sus. Baiklah, sebentar, Bu, ya. Untuk pengkajian fisik pada bayi baru lahir, kita akan melakukan penilaian Apgar Score, yaitu terdiri dari A atau appearance atau kulit. Kita perhatikan seluruh warna kulit pada bayi. Jika seluruh tubuh berwarna kemerahan, maka kita beri nilai 2. Jika tubuh berwarna kemerahan namun ekstremitas biru, maka kita beri nilai 1. Namun jika seluruh tubuh berwarna biru atau pucat, kita beri nilai 0. Pada bayi ini, kita beri nilai 2. Selanjutnya, puls atau frekuensi jantung. Kita gunakan stetoskop. Apabila frekuensi jantung bayi lebih dari 100, maka kita beri nilai 2, dan apabila frekuensi jantung bayi kurang dari 100, maka kita beri nilai 1, dan apabila frekuensi jantung bayi tidak ada, maka kita beri nilai 0. Pada bayi ini, frekuensi jantung berada pada 150 kali per menit. Selanjutnya yaitu G atau grimace atau refleks. Kita lihat apakah bayi menangis atau tidak pada saat dilahirkan. Jika bayi menangis, batuk secara spontan dan dapat menarik kaki atau tangan ketika diberi rangsangan seperti cubitan atau sentilan pada kaki, maka kita beri nilai 2. Jika bayi menangis dan gerakan hanya sedikit, maka kita beri nilai 1, dan jika bayi tidak berespon, maka kita beri nilai 0. Pada bayi ini kita beri nilai 2. Selanjutnya yaitu A atau activity atau tonus otot. Kita lihat kondisi otot dari si bayi, bagus atau tidak. Pada umumnya, bayi akan melawan gravitasi dari gerak tubuhnya, jadi tidak mengalami lesi atau kelemahan. Jika lemah, maka tidak ada tonus sama sekali. Kita lihat jika gerakan bayi aktif dan kuat, maka kita beri nilai 2. Jika bayi bergerak namun lemah dan ekstremitas sedikit fleksi, kita beri nilai 1. Jika bayi tidak bergerak sama sekali, maka kita beri nilai 0. Pada bayi ini, kita beri nilai 2. Dan yang terakhir yaitu R atau respiration atau pernapasan. Kita lihat jika bayi menangis kuat dan bernapas normal, maka kita beri nilai 2. Jika bayi menangis lemah disertai rintihan dan pola napasnya juga tidak teratur, maka kita beri nilai 1. Jika bayi tidak bernapas sama sekali, maka kita beri nilai 0. Pada bayi ini, kita beri nilai 2. Untuk hasil pemeriksaan Apgar didapatkan nilai 10, artinya bayi dapat beradaptasi dengan baik. Untuk pemeriksaan cairan amnion, pada usia kehamilan 12 minggu normalnya itu 60 ml. Pada usia 16 minggu normalnya 175 ml. Sedangkan pada usia kehamilan 34-38 minggu normalnya adalah 400-1200 ml. Untuk cairan amnion yang lebih dari 2000 ml dinamakan polyhydramnion.
sedangkan yang kurang dari 500 ml dinamakan oligohydramnion. Untuk pemeriksaan plasenta, kita lihat apakah ada tanda-tanda perkapuran, nekrosis. Nah, untuk berat normalnya sendiri itu kisaran kurang lebih 500 sampai 600 gram. Selanjutnya yaitu pemeriksaan tali pusat. Kita lihat jumlah pembuluh darah, arteri, dan vena. Normalnya arteri 2 dan 1 vena. Kita lihat juga apakah ada kelainan pada tali pusat seperti tali simpul pada tali pusat. Pada bayi, tali pusatnya normal. Selanjutnya yaitu pemeriksaan antropometri. Kita akan mengukur berat badan bayi. Kemudian kita lepaskan terlebih dahulu pakaian yang tebal jika ada. Bila perlu kita gunakan pakaian dalam saja. Tidurkan bayi ke meja timbangan. Kita atur timbangannya dengan nilai 0. Normalnya berat badan bayi yaitu 2.500 hingga 3.500 gram. Jika kurang dari 2.500 maka berat badan lahir rendah. Jika lebih dari 4.000 gram maka makrosemia. Pada bayi kita lihat berat badannya yaitu 2.800 gram. Selanjutnya yaitu pengukuran panjang badan bayi. Kita ukur dengan mengekstensikan tubuh bayi secara penuh. Kita pegang kepala bayi, kita pegang kedua lutut dengan lembut, tekan sampai benar-benar ekstensi atau lurus, rata dengan mejanya. Tarik pengukurannya. Normalnya panjang bayi yaitu 48 sampai 53 cm. Pada bayi ini panjangnya yaitu 50 cm. Kita akan mengukur lingkar kepala. Kita ukur diameter kepala atau di fronto occipito. Normalnya yaitu 33 sampai 35 cm. Pada bayi, lingkar kepalanya yaitu 35 cm. Selanjutnya kita akan mengukur lingkar dada. Kita ukur lingkar dada melewati puting susu. Normalnya lingkar dada yaitu 30 sampai 33 cm. Pada bayi ini lingkar dadanya yaitu 32 cm. Kita akan mengukur lingkar lengan atas. Kita ukur dari bahu ke siku. Kita ambil nilai tengahnya. Normalnya lingkar lengan atas yaitu 11 sampai 15 cm. Pada bayi ini nilainya yaitu 12 cm. Baiklah, selanjutnya yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital. Jadi yang pertama kita akan memeriksa suhu tubuh bayinya. Baiklah, suhu tubuh bayinya ini 36,5 derajat Celcius. Kemudian kita akan hitung pernapasan pada bayi dalam 1 menit. Kita lihat apakah ada retraksi dinding dada atau cekungan pada dada bayi. Baiklah, untuk normalnya sendiri pernapasan pada bayi sekitar 40 sampai 60 kali per menit. Pada bayi ini pernapasannya yaitu 54 kali per menit. Selanjutnya yaitu pemeriksaan nadi. Pada bayi didapatkan nadi 150 kali per menit. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian kepala. Yang pertama kita inspeksi bagian rambut. Kita lihat jumlah
apakah rambutnya tebal atau tidak. Kita lihat warnanya apakah berwarna hitam atau berwarna coklat. Kita lihat juga adanya lanugo atau bulu-bulu halus terutama pada bagian bahu dan juga pada bagian sekitar punggung. Kita inspeksi pada bagian wajah dan tengkorak. Kita lihat dan raba apakah pada tulang kepala ada cekungan atau mengalami tumpang tindih atau saling menumpuk pada saat lahir, asimetris atau tidak. Kemudian kita lihat apakah ada kaput succedaneum atau edema pada kulit. Kemudian kita lihat apakah ada sepal hematom. Biasanya akan hilang dalam waktu 2-6 bulan. Nah, selain itu, kita juga takutkan bahwa ada cekungan atau dehidrasi pada bagian ubun-ubun depan. Selanjutnya, kita akan palpasi fontanel terhadap denyutan. Denyutannya ini sama dengan denyutan jantung. Kita palpasi apakah ada penutupan atau tidak. Biasanya untuk fontanel posterior, ini akan menutup pada usia 2 bulan. Sedangkan pada fontanel anterior akan menutup pada usia 12-18 bulan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian mata untuk menilai ada atau tidaknya strabismus atau juling. Kita goyangkan kepala bayi secara perlahan sehingga mata bayi akan terbuka. Kemudian kita inspeksi apakah mata berkedip atau bereaksi terhadap cahaya. Jika jarang berkedip, maka kemungkinan bayi mengalami kebutaan. Kita periksa juga pada bagian konjungtiva, kita lihat apakah berwarna merah muda atau putih. Kemudian kita lihat juga sklera apakah putih atau iterik. Dan kita lihat juga apakah adanya perdarahan atau infeksi pada mata bayi. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada bagian telinga. Kita lihat apakah ada pengeluaran. Kita lihat juga apakah jarak telinga dan mata itu lurus atau tidak. Kita lihat juga apakah ada gejala-gejala infeksi pada telinga atau kelainan. Nah, untuk melihat fungsi pendengaran adalah dengan menggunakan bel atau suara. Apakah terdapat refleks terkejut pada bayi? Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian hidung. Kita lihat apakah adanya sekret atau tidak. Kita lihat juga apakah hidung bayi simetris atau tidak. Kemudian kita lihat apakah ada benda yang menghalangi bernapas pada bayi. Kita lihat juga apakah ada cuping hidung atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada mulut bayi. Kita lihat apakah mulut bayi terlihat pucat atau tidak. Nah, untuk langit-langitnya kita periksa dengan memasukkan jari kelingking ke bagian mulut. Di bagian langit-langitnya, apakah ada tanda-tanda keabnormalan atau seperti labioskisis? Kita raba. Kemudian kita tes refleks hisapnya. Apakah ketika dimasukkan ada refleks menghisap? Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada leher. Kita lihat dan raba apakah terdapat benjolan atau pembengkakan. Kita inspeksi gerakan leher. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada bagian dada. Kita lihat bentuk dada apakah simetris atau tidak. Kita lihat puting susunya apakah keluar atau masuk ke dalam. Pembesarannya bagaimana. Kita lihat apakah ada pengeluaran atau tidak. Untuk pemeriksaan jantung, kita palpasi denyut jantung tadi sudah dilakukan yaitu dalam batas normal. Kemudian kita auskultasi bunyi jantung. Bunyi jantung terdengar normal, tidak ada bunyi jantung tambahan atau murmur. Selanjutnya yaitu pemeriksaan paru-paru. Kita lihat pola pernapasannya, frekuensi bayinya tadi juga sudah normal ya. Kemudian kita auskultasi.
Bunyi napasnya juga normal, yaitu bronkial secara bilateral. Kemudian untuk iramanya juga teratur. Dan juga tidak ada retraksi dinding dada. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian abdomen. Kita lihat apakah bentuknya simetris atau tidak. Adakah benjolan di bagian abdomen? Apakah hati teraba 2-3 cm di bawah arkus kosta kanan? Apakah limpa teraba 1 cm di bawah arkus kosta kiri? Kemudian kita lihat pada bagian pusat umbilikus, apakah tali pusatnya sudah kering atau masih basah? Apakah ada kemerahan atau darah yang keluar atau keabnormalan lainnya? Normalnya ada 2 arteri dan 1 vena. Selanjutnya yaitu pemeriksaan tulang belakang dan ekstremitas. Kita palpasi bagian tulang belakang bayi dengan posisi bayinya tengkurap untuk menilai apakah ada kelainan pada tulang belakang seperti skoliosis, spina bifida, dan lain-lain. Kemudian kita inspeksi bagian ekstremitas atas maupun bawah terhadap pergerakannya. Kita lihat apakah fleksi ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah atau tidak. Lihat juga jumlah jarinya lengkap atau tidak. Kemudian kita lihat apakah ada kelemahan atau kelumpuhan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada area genitalianya. Karena ini bayinya perempuan, kita lihat apakah labia majoranya telah menutupi labia minora. Kita lihat juga apakah uretra dan vaginanya terpisah atau tidak. Kemudian kita lihat apakah ada pembengkakan atau tidak pada sekitar area genital. Kita lihat apakah adanya sekret dari vagina. Biasanya disebabkan oleh pengaruh hormonal. Sedangkan pada bayi laki-laki kita bisa lihat apakah terdapat pembesaran pada skrotumnya atau tidak, atau terdapat kelainan lainnya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan anus dan rektum. Kita lihat apakah terdapat pembengkakan atau tidak. Lihat pada bagian rektum apakah sudah terbuka atau belum. Kita lihat pengeluaran mekoniumnya. Lihat dari konsistensi, bentuk, maupun warnanya. Biasanya mekonium ini keluar pada 24 jam pertama. Jika keluarnya setelah 48 jam, bayi dicurigai mengalami obstruksi saluran cerna. Yang pertama yaitu refleks berkedip. Kita sorotkan cahaya ke mata bayi. Normalnya bayi akan berkedip. Biasanya dijumpai pada tahun pertama. Selanjutnya yaitu refleks Babinski. Kita goreskan telapak kaki bayi sepanjang tepi luar dimulai dari tumit. Normalnya jari kaki akan mengembang dan ibu jari kaki akan dorsofleksi. Biasanya ini terjadi sampai usia 2 tahun. Selanjutnya yaitu refleks merangkak. Kita letakkan bayi tengkurap di atas permukaan yang rata. Normalnya bayi akan membuat gerakan merangkak. Selanjutnya yaitu refleks menari atau melangkah. Kita pegang bayi dengan kaki sedikit menyentuh permukaan yang keras. Nah, normalnya ini kaki akan bergerak ke atas dan ke bawah. Selanjutnya yaitu refleks Moro. Kita bisa ubah posisi bayi tiba-tiba atau kita pukul meja dan tempat tidur. Normalnya lengan akan ekstensi, jari-jari akan mengembang, tungkai sedikit ekstensi atau hilang pada usia 3-4 bulan. Selanjutnya yaitu refleks neck righting. Kita letakkan bayi pada posisi terlentang. Kemudian kita alihkan perhatian bayi ke satu arah.
Normalnya, bahu, badan, dan panggul akan mengikuti arah perhatian. Selanjutnya yaitu refleks menggenggam atau palmar grasp. Kita letakkan jari di telapak tangan bayi dari sisi ulnar. Normalnya, jari-jari bayi melengkung ke sekitar jari yang diletakkan telapak tangan atau seperti menggenggam. Selanjutnya yaitu refleks routing. Kita gores sudut mulut bayi. Normalnya bayi akan memutar ke arah pipi yang digores. Biasanya ini menghilang pada usia 3-4 bulan. Selanjutnya yaitu refleks kaget atau startle. Kita akan bertepuk tangan dengan keras. Normalnya bayi akan menghentakkan lengan. Selanjutnya yaitu refleks menghisap. Kita bisa berikan bayi botol ataupun dot. Nah, bisa juga dengan menggunakan jari kelingking kita masukkan ke dalam mulut. Normalnya ini bayi akan menghisap dengan kuat. Biasanya refleks ini menetap selama masa bayi. Selanjutnya refleks tonic neck. Kita akan putar kepala bayi dengan cepat ke satu sisi. Normalnya bayi akan melakukan perubahan posisi bila kepala diputar ke satu sisi. Kemudian kita selimuti bayi atau kita gunakan pakaian yang ada untuk menjaga kehangatan tubuh bayi. Baiklah Bu, pengkajian fisik pada bayi Ibu sudah selesai dilakukan. Alhamdulillah, bayi Ibu normal dan tidak ada kelainan fisik lainnya. Baiklah sus, terima kasih. 끝한 일은 그럴 때나 되는 날